Ibu Harlinda Kuspradini PhD selaku Ketua Panitia HHBK Talk Show Series dan Aus Goes to School 2020. Yang kami hormati Bapak Dr. Rashid Zarta dan Bapak Heri Ramadan Eshud selaku narasumber dan Bapak Joko Sarjito selaku moderator talk show hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan dan adik-adik peserta. Selamat datang di acara talk show seri 1 dengan tema Si Penyembuh dari Hutan 7 Oktober 2020. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan susunan acara pada hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan dan sesi foto, acara kedua yaitu sambutan-sambutan, acara ketiga langsung talk show, acara keempat ada kuis, lalu yang kelima adalah pengumuman pemenang dan penutupan. Untuk membuka acara, mari bersama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk sponsor pada acara hari ini, yaitu Abihira, NTFP EP Indonesia, dan Atreo Essential Oil. Adapun tata tertib pada talk show hari ini antara lain, 1. Peserta wajib menggunakan nama lengkap agar mudah dikenal. 2. Dimohon untuk menggunakan mode mute jika tidak sedang berbicara dan pada saat pemaparan narasumber berlangsung. Yang ketiga, pertanyaan dapat disampaikan melalui room chat dengan format nama _ asal instansi atau sekolah _ pertanyaan. Yang keempat, diharapkan mengisi daftar hadir yang nantinya akan dibagikan linknya di room chat dengan memperhatikan penulisan nama dan alamat email untuk pengiriman sertifikat. Yang kelima, di akhir acara akan ada sesi kuis yang berupa pertanyaan yang dijawab secara online dengan 3 orang pemenang yang mendapatkan skor tertinggi akan mendapatkan souvenir dari para sponsor. Untuk Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, kita lanjutkan acara dengan sesi foto terdahulu. Dimohon untuk mengaktifkan kamera agar panitia dapat meng-capture. Silakan Bapak Ibu. Sudah belum? Sudah, Mbak Putri? Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan pertama oleh Ibu Harlinda Kuspradini, PhD, selaku Ketua Panitia dari HHBK Talk Show Series hari ini. Kepada Ibu, kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak kepada moderator. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan kehadirannya pada talk show seri 1 pada hari ini. Semoga Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat semua di tengah masa pandemi COVID saat ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kegiatan kali ini di talk show HHBK seri 1 ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman bekerja sama dengan organisasi wanita OSD Indonesia dan juga alumni kehutanan yang tergabung di dalam alumni Bawah 93. Jadi Bapak Ibu sedikit melaporkan bahwa kegiatan
HHBK Talkshow ini adalah rangkaian kegiatan, yaitu ada 2 kegiatan, di mana ada lomba Instagram Hasil Hutan Bukan Kayu, yaitu bergabung dengan program HHBK Goes to School, program Goes to School-nya OESD Indonesia, di mana nanti kegiatan ini akan berseri dengan talkshow seri HHBK ini untuk saling melengkapi, sehingga yang hadir pada hari ini tidak hanya dari akademisi saja, tapi para pelajar maupun mahasiswa dan juga masyarakat umum ikut terlibat dalam kegiatan rangkaian ini. Jadi talkshow series yang diselenggarakan dari tanggal 2 hingga 28 Oktober ini juga sekaligus untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan mengangkat tema Hasil Hutan Bukan Kayu, mengenalkan kekayaan alam hutan Indonesia, dan melihat tren hasil hutan bukan kayu saat ini yang memang semakin meningkat. Bapak Ibu, untuk talkshow series untuk 4 minggu ke depan dari tanggal hari ini tanggal 7 Oktober hingga tanggal 28 masih ada 3 lagi series. Yang series pertama pada siang ini adalah berkaitan dengan penyembuh dari hutan. Kemudian yang kedua nanti tanggal 16 Oktober 2020 mengenai kreativitas olahan pangan, dan yang tema ketiga adalah mengolah aroma dan energi pada tanggal 24 Oktober, dan yang terakhir tanggal 28 Oktober sekaligus nanti menutup lomba untuk anak-anak pelajar SMP dan SMA dan terbuka untuk umum seluruh Indonesia. Itu nanti dirangkai dalam satu kegiatan. Sebagai laporan juga ini kepada Bapak Wakil Dekan 1 di Fakultas Kehutanan dan juga Bapak Ibu bahwa kami bersyukur dari kegiatan ini responnya sangat baik, disambut oleh akademisi, pelajar, dan masyarakat umum, sehingga sampai saat siang ini telah terdapat 200 orang pendaftar dan undangan, walaupun mungkin yang masih belum bergabung pada hari ini, ada beberapa yang melaporkan ada kendala dengan sinyal dan kesibukan. Kemudian peserta berasal dari Indonesia yang tersebar di Pulau Kalimantan, Jawa, Barat, Tengah, dan Timur, Sulawesi, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Papua Barat, serta peserta yang terjauh dari ujung ke ujung ada dari Aceh dan Manokwari. Jadi demikian Bapak Ibu, semoga kegiatan dalam rangkaian kegiatan kami dari Fakultas Kehutanan bisa diterima dan dapat memberikan informasi yang baik mengenai hasil hutan bukan kayu. Dan selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman dan OSD sehingga acara ini juga bisa berlangsung. Dan selanjutnya nanti kepada Bapak Profesor Irawan Wijaya Kusuma sebagai Wakil Dekan 1 di Fakultas Kehutanan Unmul, mohon perkenannya nanti memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas sambutannya. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Bapak Irawan Wijaya Kusuma selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Mula Warman. Sekaligus kami mohon untuk membuka acara. Kepada Bapak, dipersilakan. Baik, Mbak Lisa, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera dan buat kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, ini senang sekali melihat wajah-wajah Bapak Ibu Salah dan juga dari mahasiswa yang semoga Allah selalu jaga kita dari berbagai penyakit, wabah, dan musibah dan memberikan kemudahan dalam beraktivitas dalam kebaikan. Hari ini menjadi spesial menurut saya. Tadi Bu Alin menyampaikan selaku Ketua Panitia, respon yang luar biasa, 200 orang, dan separuh jalan rasanya sudah bergabung. Ini tentu atas nama Pak Dekan, kami menyampaikan terima kasih, apresiasi yang luar biasa. Dan memang kalau kita kaitkan dengan pandemi ini,
mungkin ada dua hal yang populer saat ini. Yang satu, yang sedang kita gunakan, Zoom ini. Jadi rasanya nyaris masuk di semua lini gitu ya. Dan yang kedua, saya meyakini topik dari pembicaraan ini, penyembuh gitu ya, penyembuh dari hutan, dalam ikhtiar kita mencari obat. Ini topik yang juga menarik. Saya izin menyapa ini para pembicara yang menurut saya sangat mengenal track record reputasi. Ada Mas Heri Ramadan. Kita punya jalanan kerjasama yang sangat baik, meskipun secara offline and luring kita jarang ketemu, tapi insya Allah komunikasi kita gitu ya, hubungan batinnya masih berjalan dengan baik. Pak Rasid, juga kolega kami di Siapa Rawan? Politani ya sekarang ya, Politani, Poliagro? Politani, Pak. Politani. Alhamdulillah kami juga punya komunikasi sangat baik, ini kolega kami. Saya juga mencermati beberapa rekan dari Politani juga hadir, dan tentu saja Pak Moderator nih, Pak Joko, meskipun lama tidak ketemu, tapi nampaknya juga sangat familiar, masih sangat akrab gitu ya. Ya, saya ingin menyapa juga rekan-rekan Mas Joko ya, mudah-mudahan semua sehat. Rekan-rekan di Fakultas Kehutanan Unmul, di Universitas Mula Warman ada Prof. Aman, selamat siang Prof. Dan juga beberapa rekan di Bandiklat Kaltim. Dan saya tadi malam mendapat informasi dari Bu Wiwin sebaran dari peserta ini, gitu ya. Ini betul-betul mewakili dari Sabang hingga Merauke ini. Dari daerah Sumatera hingga Papua. Dari rekan-rekan di Jawa juga banyak, termasuk di Sulawesi juga. Dan ini menjadi media yang sangat baik untuk menghubungkan kita dalam pertemuan yang mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semua. Benar kata Bu Alin tadi bahwa kita saat ini mencoba untuk mensosialisasikan lebih jauh terkait dengan potensi HBK yang juga menjadi salah satu concern, menjadi salah satu fokus bidang kerja yang saat ini sedang dipacu untuk pengembangan dan juga implementasinya. Saya meyakini bahwa hari ini kita akan mendapatkan penjelasan, informasi, paparan yang juga akan memperkuat pemahaman kita. Sekaligus mudah-mudahan melalui event ini, kami juga meyakini akan banyak pihak yang nanti bisa membuka ruang untuk komunikasi lebih lanjut. Mungkin ada rekan-rekan dari KPH, mungkin ada rekan-rekan dari perusahaan yang relevan juga untuk mengelola HHBK, termasuk mahasiswa baik di tingkat sarjana maupun pasca sarjana yang menjadi ujung tombak buat kita dalam melakukan kajian-kajian yang juga nanti akan memperkuat aspek dari ilmiahnya HHBK ini. Ya. Dan mudah-mudahan gitu ya, apa yang dilakukan oleh panitia dengan kolaborasi yang sangat baik antara Fakultas Kehutanan dengan OESD, kemudian dengan Riset 93, kemudian dengan beberapa pendukung, ada Abihira, ada kemudian beberapa pendukung yang barangkali secara in-kind juga banyak memberikan support. Gitu ya. Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas nama Fakultas Kehutanan. Saya harus mohon maaf ini, Bu Alin dan Bapak Ibu. Saya mungkin akan, kalau istilahnya Muhammad Ali itu hit and run mungkin ya, jadi akan keluar masuk karena beberapa berpindah di beberapa acara. Tapi saya akan menjaga ritme saya, kalaupun saya tidak aktif berdiskusi, saya akan menyimak dengan mudah-mudahan informasi yang saya meyakini menarik ini. Semoga Bapak Ibu mendapatkan informasi yang bermanfaat dari acara ini dan kita bisa memperkuat silaturahmi dan bisa berlanjut meskipun acara ini sudah selesai. Atas nama Dekan Fakultas Kehutanan, izinkan saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah meridhoi acara kita dan menjadikan ilmu yang kita peroleh ini bermanfaat bagi kita. Amin. Demikian Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Acara HHBK Talk Show seri 1 dengan tema si penyembuh dari hutan, insya Allah saya nyatakan secara resmi dibuka.
Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irawan. Terima kasih Bapak Profesor Irawan Wijayakusuma sudah membuka acara. Dengan dibukanya acara tadi, maka kita lanjutkan dengan acara yang ketiga, yaitu talk show. Talk show dengan tema Si Penyembuh dari Hutan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Joko Sarjito S.Hud sebagai moderator. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan CV dari Bapak Joko Sarjito S.Hud. Bapak Joko Sarjito ini lahir di Samarinda 1 September 1975, saat ini bertempat tinggal di Boyolali, Jawa Tengah. Beliau menyelesaikan studi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman pada tahun 1998. Setelah lulus, Bapak Joko bekerja di PT Sumalindo Jaya Group sebagai tim pengembangan dan implementasi sistem pengelolaan hutan lestari, baik skema FSC maupun SPLK PHPL. Lalu pada tahun 2009 hingga sekarang bekerja di WWF Indonesia, yang saat ini menjabat sebagai Sustainable Commodity Program Manager. Kepada Bapak Joko Sarjito S.Hud, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kesempatannya diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam kondisi sehat karena dengan pandemi 19 ini di mana-mana sekarang itu orang menjadi serba berhati-hati ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat dengan tetap fokus untuk menjalankan protokol kesehatan, dan juga yang paling penting ternyata Bapak Ibu sekalian, pengalaman dari orang yang pernah sakit dan sembuh COVID-19 adalah hati harus bahagia. Nah, jadi harus happy selain makanan sehat yang diasup gitu ya. Jadi itu. Oke, terus terang topik kali ini adalah topik yang sebenarnya topik yang lama tapi saat ini mulai menjadi tren. Seperti tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Dekan, di mana hasil hutan bukan kayu sekarang itu sudah mulai menjadi alternatif untuk pengobatan beberapa pengobatan di beberapa penyakit yang bahkan cukup berat ya, kayak masalah kanker dan lain sebagainya. Dulu waktu kecil saya ingat kalau saya sakit itu sering dibawa ke ada namanya tukang urut, dan selalu yang dipakaikan itu adalah diusap daun sirih. Dan itu entah bagaimana ternyata saya sembuh gitu, karena saya dulu turun kecil itu suka ada penyakit di telinga gitu ya, dan itu sering beliau kasih dengan ada baca doa-doa dan alhamdulillah sembuh. Dan ternyata HBK itu banyak sekali ternyata selain selain daun sirih. Baik, saya tidak berlama-lama, saya akan menyampaikan memperkenalkan dua narasumber kita kali ini, yaitu pertama beliau adalah Bapak Abdul Rasid. Nama beliau adalah nama lengkapnya Dr. Abdul Rasid Jarta S.Hud MP. Kebetulan beliau ini adalah juga teman dulu satu angkatan, di mana beliau lahir di Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 27 Agustus tahun 1975. Kemudian saat ini beliau bekerja sebagai PNS dengan pekerjaan spesifiknya adalah staf pengajar di jurusan Teknologi Pertanian Program Studi Diploma 4 Rekayasa Kayu Politani Samarinda ya. Mulai tahun 1 Maret 1999. Kantornya di Samarinda Seberang, Jalan Samratulangi. Agama Islam, status pernikahan sudah menikah dengan 3 putra dengan alamat rumah di Jalan Jakarta, Lobakung, Samarinda. Pendidikan beliau seperti yang saya bilang tadi, beliau adalah sarjana kehutanan Unmul, lulus tahun 98. Kemudian S2 diselesaikan juga di Unmul, di Magister Pertanian Ilmu Kehutanan tahun 2021, dan lulus program doktoral Ilmu Kehutanan Universitas Mula Warman tahun 2018. Itu adalah biodata dari Bapak
Rashid yang nanti akan menyampaikan presentasi yang pertama. Sedangkan narasumber yang kedua itu adalah Bapak Heri Ramadan, seorang herbalis. Kalau sekarang beliau mempopulerkan atau memprofiling jati diri beliau, juga lulusan Fakultas Kehutanan tahun 2019. Ya, beliau lahir di Samarinda tanggal 14 September 1975. Status menikah dengan 3 orang anak. Pekerjaan saat ini adalah Direktur CV Abihira Herba Center dan Direktur Lembaga Pendidikan Alam Kalimantan. Nah, pendidikan tadi sudah saya sebutkan, Fakultas Kehutanan Unmul, lulus tahun 99 dan saat ini menjadi mahasiswa program Magister Kesehatan Ilmu Kesehatan Tradisional berbasis TCM STAB Nalanda dari tahun 2020. Ini kayaknya Pak Heri ini malah jadi dosennya nanti nih ketika di kelas ya Pak. Kalau training yang sudah beliau lakukan atau pernah dijalani itu ada training tentang holistic healing training di Samarinda tahun 2009. Kemudian ini lebih banyak juga training-training terkait dengan HHBK seperti pelatihan tanaman obat kelas pengobatan herbal di Jakarta tahun 2018, pelatihan studi mengenai ilmu jamu dan herbal di Solo tahun 2018, pelatihan dan pendidikan bekam sinergi di Surakarta tahun 2018, kemudian mengikuti workshop pijat saraf Solo di Solo tahun 2018, serta program penyetaraan SOP bekam PBI di Surakarta tahun 2018. Informasi terakhir juga mengikuti workshop Totok Meridian Klasik tahun 2018. Pak Heri Ramadan ini memiliki kompetensi sebagai herbalis dari BNSP sejak tahun 2019, kemudian sebagai Executive of Export Business dari BNSP tahun 2019, serta sebagai pendamping UMKM dari BNSP tahun 2020. Demikian Bapak Ibu sekalian, yang pertama nanti presentasi akan disampaikan oleh Bapak Abdul Rashid. Ya saya harap mungkin sekitar 20 menit masing-masing peserta. Nanti pertanyaan dan tanya jawab akan dilakukan setelah presentasi. Dan saya mengingatkan kembali seperti yang disampaikan oleh MC tadi bahwa akan ada kuis di akhir sesi. Jadi pastikan Anda tidak terlewat sedikit pun sesi dari Pak Heri dan Pak Abdul Rashid ya, karena hadiahnya kayaknya menarik. Yang jelas bukan sepeda. Kalau sepeda itu dikira dari Jokowi ya, dari presiden kita. Enggak, ini karena khusus dari panitia ini. Jadi tolong bisa diperhatikan. Demikian saya pikir pengantar dari saya. Mungkin mohon maaf untuk memperlancar acara kita kepada kawan-kawan dengan tidak mengurangi rasa hormat. Mungkin bisa kameranya di off-kan kecuali saya sama panitia gitu ya, supaya bandwidth-nya tidak banyak termakan untuk hal ini karena beberapa daerah mungkin kesulitan untuk bisa bandwidth yang cukup. Oke, itu saja dulu dari saya. Silahkan Pak Abdul Rashid untuk menyampaikan presentasinya. Mungkin nanti slide-nya bisa dibantu oleh Mbak Diana ya? Atau gimana? Saya tidak ada masalah, bukan jadi host ini. Yang jadi host langsung ini, dari saya Pak Jago. Oh, bisa langsung. Oke, siap. Silahkan Pak Rashid. Waktu dan mic saya silahkan. Terima kasih Pak Joko Sarjito atas waktu yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Dekan tadi yang sempat hadir, kemudian Ibu Alin selaku Ketua Panitia dan jajaran daripada panitia yang ada hadir pada kesempatan kali ini, Bapak Moderator dan juga yang saya hormati Pak Heri Ramadan selaku narasumber yang bersama saya pada siang hari, dan juga tidak lupa yang saya banggakan semuanya Bapak Ibu yang berkenan hadir dalam acara kali ini. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa berkumpul dalam momen yang berbahagia ini dan mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita sekalian. Dan kita selalu berdoa, kita selalu sehat dalam menjalani ujian ini dalam suasana pandemi,
Dan kita juga berdoa bahwa suasana ini juga bisa segera berlalu untuk kita kembali beraktivitas normal seperti biasa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Joko Sarjito selaku moderator, saya akan menyampaikan presentasi di pertama, dan saya izin untuk men-share daripada materi saya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagai awal daripada pembicaraan pada siang hari ini, dalam sesi pertama, seri 1 talk show untuk tema si penyembuhan dari hutan, saya akan mencoba mengeksplor informasi-informasi yang telah kami miliki, yang juga kami dapatkan dari masyarakat terkait dengan hal apa saja yang bisa bermanfaat bagi masyarakat untuk penyembuhan seperti itu. Kembali saya mau perkenalkan diri, saya Abdul Aziz Jarta, saya dari Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, yang sekarang lebih dikenal dengan nama Politani Samarinda. Sebagai pengantar awal dulu, kita berbicara masalah potensi sumber daya alam hutan yang sama-sama kita maklumi dan sama-sama kita tahu bahwa dengan keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh hutan Indonesia, tentu saja banyak berkontribusi kepada pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, kemudian bidang ekonomi, sosial, juga fungsi-fungsi hutan yang sangat menunjang daripada aktivitas manusia dan masyarakat secara luas, dan juga tidak ketinggalan bidang kesehatan yang menjadi fokus kita pada siang hari ini. Kemudian terkait dengan kearifan lokal daripada potensi sumber daya alam terutama hutan, tentu saja akan memiliki berbagai macam ragam yang ada muncul di masyarakat. Ada kearifan lokal yang terkait dengan ekonomi, juga sosial, juga budaya, dan juga kesehatan. Dan tentu saja kesehatan ini membawa dampak penting bagi kita manusia bahwa banyak sekali sumber daya alam yang bersumber dari hutan yang menjadi bagian untuk kesehatan manusia. Untuk bidang kesehatan tentu saja bahwa sumber-sumber alam yang berasal dari hutan itu bisa berfungsi untuk mencegah, kemudian juga bisa mengobati, juga bisa meningkatkan status kesehatan daripada manusia apabila mengkonsumsi bahan-bahan alam tersebut secara rutin atau bahkan mungkin secara intensif seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita berbicara tentang si penyembuh dari hutan? Beberapa hal yang akan kami sampaikan merupakan hasil eksplorasi kami bersama masyarakat, dan juga kami kerjakan di laboratorium untuk validasi secara saintifiknya. Yang pertama adalah indikator untuk tumbuhan yang bisa kita konsumsi di masyarakat atau di hutan, yang memang menjadi indikator awal apakah tumbuhan tersebut itu beracun atau tidak. Lalu apa yang menjadi tanda bahwa tumbuhan itu bisa kita konsumsi atau tidak? Yang pertama, inti sekali bahwa tumbuhan tersebut bagian daunnya atau bagian kalau ada buahnya atau ada bagian bijinya yang dimakan oleh binatang. Itu indikator awal. Kalau ada itu dimakan oleh binatang, ulat, burung, ataupun yang lain sejenisnya, maka itu indikator awal bahwa tumbuhan tersebut bisa kita konsumsi untuk kita jadikan sebagai bagian upaya untuk bagian daripada penyembuhan kalau itu ingin dicoba sebagai sebuah uji coba. Kemudian itu juga tidak lepas daripada tradisi masyarakat lokal yang menggunakan tumbuhan-tumbuhan tersebut sebagai pengobatan dan juga untuk meningkatkan status kesehatan yang mereka miliki. Bahwa masyarakat tentu saja di berbagai daerah di Indonesia memiliki berbagai macam kebiasaan atau tradisi yang telah menggunakan itu secara turun-temurun, baik dari nenek moyang bahkan lebih jauh daripada itu sekalian. Dan terkonfirmasi bahwa di berbagai daerah, walaupun kita memiliki nama-nama lokal yang berbeda, tetapi terkonfirmasi di nama saintifiknya itu memiliki kesamaan. Jadi, misalnya ada yang di Sumatera, kemudian ada yang di Kalimantan, kemudian tembus ke arah Sulawesi sampai dengan Ambon dan Papua, bisa jadi dengan nama lokal yang berbeda, tetapi terkonfirmasi nama saintifiknya sama. Namun dengan demikian bahwa pemanfaatan itu tentu saja digunakan oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Lalu dari informasi-informasi yang kami dapatkan dari masyarakat tersebut kami ekspor kembali, lalu kita bawa ke laboratorium sejenis seperti itu. Kita lakukan pengujian-pengujian sejenis seperti senyawa fitokimia apa yang di dalamnya, juga beberapa bioaktivitas terutama untuk antioksidan yang memang saat ini menjadi tren bahwa radikal bebas itu sangat rentan untuk menyerang manusia, terjadi di manusia. Nah,
ini akan kami sampaikan beberapa informasi hasil eksplorasi kami si penyembuh dari hutan yang berasal khususnya dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ini bukan merupakan jenis-jenis yang sudah berkembang atau sudah dikenal oleh masyarakat, atau mungkin ada yang belum dikenal daripada masyarakat, bagaimana kita mengeksplor informasi-informasi dari masyarakat yang sudah digunakan sebelumnya atau bahkan sekarang dicobakan oleh para masyarakat sebagai bahan-bahan penyembuhan baru. Yang pertama kami sampaikan untuk jenis rehau, nama daerahnya dengan nama ilmiah Kalikarpa longifolia. Kemudian khasiat yang diberikan oleh jenis tanaman ini, informasi dari masyarakat itu mengawati untuk BAB berdarah, kemudian untuk pendarahan daripada persalinan, kemudian juga untuk membersihkan darah dan juga mengobati diabetes. Bagian yang digunakan adalah bagian daun. Kemudian hasil konfirmasi di laboratorium bahwa jenis ini mengandung fitokimia flavonoid, tanin, dan steroid, dan memiliki bioaktivitas antioksidan kuat. Yang kedua adalah jenis kayu atau akar amblas, sebutan nama daerah di daerah Kutai Kartanegara, dengan nama ilmiah Tetrasera. Kemudian khasiat yang diberikan itu mengobati BAB berdarah dan juga pendarahan. Bagian yang digunakan adalah bagian daun. Konfirmasi laboratorium mengenai kandungan fitokimia ada flavonoid, tanin, saponin, triterpenoid, dan alkaloid. Bioaktivitasnya memiliki antioksidan kuat. Yang ketiga adalah kayu tadah atau kayu rukam dengan nama ilmiah Iridilia glauca Bloom. Khasiat yang diberikan yaitu mengobati hipertensi, kemudian pendarahan, kemudian juga untuk kambuh atau lemah fisik bahasa lokal setempat. Bagian yang digunakan adalah daun. Konfirmasi fitokimia mengandung flavonoid, tanin, dan steroid serta antioksidan yang kuat. Keempat adalah akar kempis dengan nama ilmiah Tetrastigma. Khasiatnya ini untuk melarutkan lemak. Ini cocok untuk orang-orang yang memiliki niat untuk melakukan diet. Ini juga bisa dijadikan alternatif kalau nanti memang ingin dikembangkan lebih lanjut. Hasil konfirmasinya adalah daripada fitokimia adalah flavonoid, tanin, dan steroid serta memiliki aktivitas antioksidan yang kuat. Ini bentukan akar yang menjalar yang ada di dalam hutan. Yang kelima adalah mali berduri dengan nama ilmiah Lea indica. Khasiatnya mengobati hipertensi, muntah darah, demam, untuk malaria, sakit pinggang. Kemudian bagian yang digunakan adalah daun. Dan fitokimia yang terkandung adalah flavonoid, alkaloid, tanin, dan steroid dengan aktivitas antioksidan yang juga kuat. Yang keenam adalah pulutan dengan nama ilmiah Urena lobata L. Khasiatnya adalah mengobati rematik dan menyembuhkan luka. Bagian digunakan daun. Hasil konfirmasi fitokimianya mengandung flavonoid, tanin, dan steroid, dan bioaktivitas antioksidan yang juga kuat. Yang ketujuh adalah akar belau dengan nama daerah akar belau dengan nama ilmiah Clinacanthus nutans. Khasiatnya adalah mengobati diabetes, kemudian malaria, lever, sakit kuning, dan demam. Bagian yang digunakan juga daun. Konfirmasi fitokimia mengandung flavonoid, alkaloid, saponin, dan steroid, dan aktivitas antioksidan yang kuat. Yang kedelapan adalah jenis ambau dengan nama ilmiah Alophilus kobe. Khasiatnya mengobati diare dan juga diabetes. Bagian yang digunakan adalah daun. Konfirmasi fitokimia mengandung flavonoid, alkaloid, tanin, dan steroid, dan juga memiliki aktivitas antioksidan yang kuat. Yang kesembilan adalah pelai atau pulai, sebutan nama daerahnya, dengan nama ilmiah Alstonia ewahigensis. Khasiatnya melancarkan darah, diabetes, mengobati tekanan, dan juga untuk vitalitas laki-laki, serta mengobati sakit pinggang. Bagian yang digunakan adalah bagian daun. Konfirmasi fitokimia mengandung flavonoid dan steroid dengan aktivitas antioksidan yang sedang. Yang ke-10 tapak leman. Tapak leman dengan nama ilmiah Hippobroma longiflora. Ini merupakan tumbuhan yang ada di lantai hutan dengan khasiat mengobati batu ginjal, vitalitas, dan stamina. Bagian yang digunakan adalah daun. Konfirmasi fitokimia kandungannya flavonoid, alkaloid, tanin, saponin, dan steroid. Untuk bioaktivitasnya adalah antioksidan yang juga kuat. Yang ke-11 adalah tambora dengan nama ilmiah Ageratum conizoides dengan khasiat mengobati luka dalam dan pemulihan masa persalinan. Bagian yang digunakan daun.
fitokimia yang dikandungnya flavonoid dan steroid dengan aktivitas antioksidan yang aktif. Yang ke-12 adalah cembelu dengan namanya Embellia canescens. Kemudian khasiat yang diberikan menambah stamina dan menjaga kesehatan. Fitokimia yang terkandung flavonoid, tanin, saponin, dan triterpenoid dengan bioaktivitas antioksidan yang kuat. Ke-13 dengan nama daerah kuku burung hantu dengan nama ilmiah Sclevera. Kemudian khasiat yang diberikan meningkatkan kesuburan reproduksi. Bagian yang digunakan adalah bagian daun, konfirmasi fitokimia, kandungan flavonoid dan steroid dengan antioksidan yang kuat. Ke-14 balik angin, nama daerahnya dengan nama ilmiah Leucocycke capitulata dengan khasiatnya mengobati luka dalam, menambah nafsu makan. Kalau bagi yang memang mengalami susah makan, ini menjadi alternatif untuk meningkatkan nafsu makan bagi yang bersangkutan. Bagian yang digunakan daun, konfirmasinya adalah untuk fitokimia mengandung flavonoid, alkaloid, tanin, saponin, dan steroid, dan memiliki aktivitas antioksidan yang kuat. Yang ke-15 adalah safar dengan nama ilmiah Fordia splendissima. Khasiatnya mengobati luka luar, bagian yang digunakan daun. Kandungan fitokimianya diantaranya flavonoid, alkaloid, tanin, dan steroid dengan aktivitas antioksidan yang kuat. 16 nekara dengan nama ilmiah Dilenia excelsa. Khasiatnya mengobati diabetes, perbaikan kulit pada anak-anak, bagian yang digunakan adalah daun. Fitokimia kandungannya adalah flavonoid, alkaloid, tanin, dan triterpenoid dengan aktivitas antioksidan yang kuat. Kemudian yang ke-17 adalah singkil dengan nama ilmiah Prema corymbosa. Khasiatnya mengobati sakit pinggang, bagian yang digunakan daun. Kandungan fitokimianya adalah flavonoid, alkaloid, tanin, saponin, dan steroid. Bioaktivitas antioksidan juga kuat. Ke-18 adalah jenis ngaung, nama daerahnya dengan nama ilmiah Ficus obscura Bloom. Khasiat yang terkonfirmasi dari masyarakat digunakan untuk mengobati sakit pinggang. Bagian yang digunakan adalah daun, kandungan fitokimia, flavonoid, alkaloid, tanin, dan steroid. Aktivitas antioksidan ini kuat. Nanti akan berbicara lebih jauh mengenai khasiat ataupun potensi daripada ngaung ini untuk pengembangan lebih lanjutnya. Yang ke-9 adalah kadamba. Kadamba ini adalah jenis yang saat ini sedang viral dengan nama daerah Kratom. Di nama lokal di Kutai Kartanegara disebutkan dengan nama kadamba dengan nama ilmiah Mitragina speciosa. Khasiatnya mengobati diabetes, malaria, juga mengobati jerawat, hepatitis, dan juga sakit kuning. Bagian yang digunakan adalah daun. Hasil yang didapatkan dari masyarakat informasi sedemikian rupa seperti itu. Kemudian fitokimia konfirmasi laboratorium mengandung flavonoid, alkaloid, triterpenoid. Bioaktivitas antioksidannya juga kuat. Yang terakhir adalah buah ketitir atau buah sumpit dengan nama ilmiah Brucia japanica. Khasiatnya melancarkan darah dan mengobati sakit jantung. Bagian yang digunakan buah atau buah yang berbiji yang ada di tanda panah. Kemudian hasil fitokimianya mengandung flavonoid, alkaloid, saponin, dan steroid, dan bioaktivitasnya adalah antioksidan sedang. Dari 20 jenis yang kami sampaikan, sangat spesifik kalau kita mengamati bahwa seluruh tumbuhan obat yang sedang diekspor oleh masyarakat, atau bahkan sudah digunakan oleh masyarakat, semuanya secara umum memiliki aktivitas antioksidan yang kuat. Jadi secara alami memang tumbuhan tersebut ternyata yang biasa digunakan sebagai obat memiliki bioaktivitas yang demikian. Ini adalah hasil lebih lanjut kami terhadap tumbuhan ngaung, Ficus obscura Bloom, bahwa dari hasil isolasi senyawa aktif yang ada pada daun, kami mendapatkan senyawa yang disebut dengan DEHP atau diethil hexylpetalat atau bis-2 etil hexylpetalat dengan nama ilmiah demikian. Walaupun ini bukan senyawa baru dan kami konfirmasi melalui referensi bahwa DEHP ini adalah untuk antioksidan, antitumor, antivirus, dan sitotoksik terhadap 2 sel tumor. Ini menurut publikasi Elsai tahun 2015. Kemudian menurut Habib tahun 2012 menyampaikan bahwa DHP ini memiliki antitumor dan anti jamur juga, dan juga sebagai agen proinflamasi menurut Gourlay tahun 2003. Dan DHP juga terakhir menurut Lee et al. Bahwa DHP berhasil sebagai anti-leukemik dan anti-mutagenik. Lalu kami mengeksplor kembali dari ngaung
atau Ficus obscura bloom. Setelah daun kami konfirmasi secara laboratorium, kemudian kami merambah ke bagian kulit, juga bagian buah, serta bagian akar. Akar yang kita ambil sampelnya adalah juga bagian kulit akar dan kayu akarnya. Ternyata semuanya memiliki bioaktivitas antioksidan yang kuat. Di satu tumbuhan tersebut semuanya memiliki aktivitas yang sama untuk antioksidannya dan sangat potensial untuk kita manfaatkan sebagai bahan-bahan obatan alami. Ini yang pernah kami lakukan dari daun yang kami ambil di lapangan. Kita coba membuatnya dalam bentuk air seduhan, dalam bentuk seduhan dan mirip dengan warna teh, dan kita uji juga waktu itu dengan aktivitas antioksidannya untuk penghambatan radikal bebas DPPH, bahwa dengan waktu penyeduhan 3 menit mampu menghambat radikal bebas sebesar 60,99%. Artinya cukup potensial jika ini akan dikembangkan di sebuah sumber-sumber kesehatan, suplemen kesehatan yang baru. Selain penyembuh yang berasal dari hutan yang tadi kita sebutkan dalam bentuk tanaman langsung, baik dari tanaman yang bagian daun, bagian kulit, bagian akar, bagian buah, juga akan kami sampaikan mengenai si penyembuh lainnya yang sempat kemarin menjadi trending topik di media televisi, yaitu asap cair dengan nama lain cuka kayu, wood vinegar atau liquid smoke. Dan kami sampaikan di sini adalah apakah ini menjadi obat COVID? Nah, seperti itu. Waktu itu di Trans 7, kami sebutkan saja, telah mempublish ini bahwa asap cair grade 1 mampu menyembuhkan COVID. Ada terjadi di wilayah Jawa Tengah bahwa yang bersangkutan terpapar COVID dan positif hasil ujinya, yang bersangkutan minum asap cair sampai beberapa waktu sekitar selama sepekan, dengan 4 kali pengujian kemudian dikatakan negatif. Lalu diklaim bahwa obat yang mereka gunakan adalah asap cair ini. Memang asap cair ini ada berbagai grade, nanti akan kami sampaikan, dan yang diminum adalah grade 1. Dari hasil yang kami lihat, itu memang belum detail kami dapatkan bahwa bagaimana konsumsinya, berapa banyak konsumsinya, dan berapa sering konsumsi per harinya. Namun dengan kesimpulan terakhir bahwa mereka bisa sembuh dengan minum asap cair pada grade 1 seperti itu. Dan sempat juga akan diambil oleh TNI Angkatan Darat untuk mengobati juga TNI yang sedang terpapar COVID waktu itu, dan akan dipatenkan informasinya. Lalu bagaimana sebenarnya asap cair ini? Bagaimana cara membuatnya, dan bagaimana apa saja manfaat-manfaat yang sudah diberikan sebelum dikenal di dalam dunia pendidikan. Walaupun sekarang menjadi benar dengan sebagai salah satu alternatif kepada obat COVID. Nah, asap cair sendiri dengan definisi bahwa hasil kondensasi atau pengembunan dari uap hasil pembakaran secara langsung maupun tidak langsung dari bahan-bahan yang banyak mengandung lignin, selulosa, hemiselulosa, atau senyawa karbon lainnya. Secara prinsip atau secara ringkas bahwa ini bisa dibakar dari tumbuhan seperti itu. Tumbuhan yang kita bakar menghasilkan asap, pembakaran dengan udara terbatas, dengan asap yang maksimal, asapnya akan kita kondensasikan dan kita embunkan menjadi cairan. Ini prosesnya secara singkat, bahwa bahan baku dibakar dengan sistem pirolisis udara terbatas, kemudian didestilasi menghasilkan asap cair. Hasil sampingannya bisa berupa tar dan juga arang aktif yang didapatkan dari proses tersebut. Teknologinya sangat sederhana dalam proses pembuatan asap cair, bahwa ada tungku pembakaran di bagian sebelah kiri gambar ini. Kemudian dari hasil pembakaran didapatkan asap. Ini asap tersebut ditangkap dan dialirkan melalui pipa pengembunan, kemudian dialirkan kepada kondensor untuk nanti uap asapnya itu berubah menjadi cairan. Nah, di antara proses menurunnya uap menjadi cairan nanti ada terkandung tar yang terbuang dari proses tersebut. Tar ini merupakan bagian racun yang terbuang dalam proses, dan air yang keluar pertama itu merupakan asap cair grade 3 yang tidak bisa dimakan atau dikonsumsi, hanya bisa digunakan sebagai pengawet kayu misalnya atau desinfektan. Ini beberapa kelas dan manfaat asap cair yang kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bahwa asap cair yang pertama itu adalah asap cair grade 3 yang berwarna gelap dalam gambar ini. Dalam perkebunan karet itu dipergunakan sebagai koagulan lateks, pengganti asam formiat, dan juga bersifat anti jamur dan antibakteri. Dalam industri kayu itu digunakan sebagai bahan pengawet untuk pertahanan terhadap rayap. Kemudian dari grade 3 ini, asap cair grade 3 ini didestilasi,
kemudian menghasilkan asap cair grade 2 yang berwarna agak bening di sebelah kanan, dan pemanfaatannya untuk pembuatan ikan atau daging asap dan disinfektan ataupun insektisida. Dan untuk mendapatkan asap cair grade 1, maka grade yang 2 tadi itu didestilasi lagi, maka didapatkan grade 1 daripada asap cair dengan beberapa pemanfaatan spesifik. Yang pertama ada pengganti formalin dalam pembuatan tahu, bakso, dan mie, juga bahan pengawet makanan lainnya, juga untuk bahan pengawet ikan dan juga pengawet daging. Ini sangat simpel sebenarnya prosesnya dan sangat mudah kita dapatkan dalam proses teknologi yang sederhana. Kami di Politani Samarinda di laboratorium hasil tanaman kayu memiliki teknologi ini, ya, memiliki sumber daya ini untuk menghasilkan asap cair baik dari grade 3 hingga kepada grade 1, dan sudah banyak hasil kami dapatkan dan kami sampaikan juga kepada masyarakat. Ini yang penting yang bisa kita kembangkan sebagai alternatif kalau nanti dikatakan sebagai penyembuh dari hutan. Dan sebagai penutup dari presentasi saya, sebagai statement akhir bahwa demikian banyak yang terkandung potensi yang besar dari tumbuhan hutan dan turunannya sebagai penyembuh jika ingin kita terus melakukan sebuah eksplorasi yang keberlanjutan. Demikian penyampaian dari kami. Terima kasih atas perhatian semuanya dan kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Rashid, penjelas paparannya tenang, ya kan, suaranya khas berwibawa sehingga mudahan ilmunya ini terserap. Tapi Pak Rashid, sebelum masuk ke Pak Heri, ini mungkin kan tidak semua peserta dan termasuk saya ya begitu familiar dengan istilah-istilah tadi. Tadi seringkali Pak Rashid nyebut kata-kata fitokimia dan bioaktivasi. Itu apa Pak sebenarnya? Bisa dijelaskan nggak pengertiannya sederhananya? Ya, baik Pak Joko, terima kasih. Jadi untuk fitokimia itu senyawa aktif yang ada pada tumbuhan, Pak. Itu secara prinsip seperti itu saja penjelasannya. Dan untuk bioaktivitas itu merupakan kemampuan daripada senyawa yang ada dalam tumbuhan untuk bisa berfungsi sebagai kalau kita menggunakan sebagai obat juga bisa, atau sebagai yang lain juga bisa, misalnya untuk antibakteri. Kalau antioksidan itu bisa untuk penangkal radikal bebas yang sekarang mungkin karena efek pencemaran segala macam kita bisa konsumsi itu untuk menangkal itu, Pak. Ini kan untuk sementara kita bisa sampaikan kepada audiens. Oke, terima kasih Pak Rashid. Saya pikir dari paparan tadi menurut saya ada satu sampel Pak Rashid yang orang-orang ini pasti concern itu ya, terutama ibu-ibu nih. Tadi saya lihat sampel nomor 4 akar kempis, katanya manfaatnya bisa melarutkan lemak. Nah, ya, itu siap-siap aja di japri dari para pengejar diet Pak Rashid untuk memberikan tipsnya. Oke, kita lanjut ke paparan dari Pak Heri Ramadan, seorang herbalis tentang si penyembuh dari hutannya ini. Silahkan Pak Heri Ramadan untuk menyampaikan, waktu kurang lebih sama 20 menit. Baik, terima kasih Pak Joko Sarjito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati teman-teman Pak Rashid, ya, narasumber di sini, Pak Joko juga, dan teman-teman semua yang hadir di sini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan di siang hari ini. Kita bisa berkumpul besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli, sehingga kita bisa selalu dalam keadaan sehat. Dan semoga yang teman-teman kita semua, siapa saja yang sedang sakit, diberikan Allah kesembuhan dan diberikan kemudahan-kemudahan dalam segala hal. Baik, saya langsung saja ini ya, mau share screen. Terlihat Pak Joko? Lihat Pak. Kelihatan Pak? Ya. Siap. Slide set-nya yang belum Pak. Slide show-nya. Ya. Belum dibesarkan Pak slide show-nya. Oke. Iya Pak.
Sip. Oke. Saya agak belum familiar ya. Nah, ini. Baik teman-teman ya. Kalau Pak Rasid tadi ada 15, ada 20 ya. Saya tinggal nyambung aja ini. Dan saya nyambungnya ini rencana mau 3 dengan akar bajaka, tapi saya pikir 2 aja lah biar gampang ingat ya, terutama teman-teman pelajar. Itu yaitu tahongai dan madu kelulut ya. Nah, saya memberikan sisi presentasi yang mungkin saya tambahin dari perspektif empirisnya, artinya pengalaman yang selama ini kami lakukan maupun pengetahuan tradisional yang kita pelajari. Jadi selain tanaman-tanaman dan juga kayu yang dijelaskan oleh Pak Rasid tadi, kita juga sebenarnya banyak hasil hutan bukan kayu yang lainnya ya. Yang sebelah kiri itu daun tahongai, itu ada madu kelulut. Nah, saya akan menjelaskan 2 hal ini. Saya lihat juga dari peserta tadi ada yang di ladang kelulut itu Pak Teguh ya. Nah, kita masuk yang di tahongai. Tahongai ini sendiri, kalau yang di sebelah kiri, gambar sebelah kiri ini dalam keadaan dia di hutan ya, di alam liar. Ini kebanyakan dia tumbuh di pinggir-pinggir sungai. Kalau teman-teman ke Sungai Mahakam atau di rata-rata di penjuru Kalimantan itu ada, insya Allah ada. Mungkin di seluruh Indonesia ada ya, seperti di Sulawesi itu namanya Paliasa ya. Nah, kalau yang sebelah kanan, nah itu ada sudah saya tanam ya, ini kebun tahongai. Yang sebelah kanan itu ada saya berdiri itu kebun tahongai. Nah, tahongai ini sendiri sebenarnya kalau dulu saya kuliah banyak tidak dipelajari malah oleh Profesor Enos Tangke Arung, Profesor Enos Tangke Arung, saya belum paham dulu. 10 tahun yang lalu saya dikenalkan. Nah, ini nama latinnya Clenhovia hospita. Ya, kandungan aktifnya ini ada scopoletin, quercetin, rutin dan camphorol. Nah, nanti quercetin ada pembahasannya juga di madu kelulut ya. Potensinya apa? Cara riset, ini riset yang nulis reviewnya itu Dr. Suandari. Nah, mudah-mudahan beliau sekarang potensi farmakologisnya dari berbagai riset itu kalau yang pertama itu antioksidannya nyaris setara vitamin C. Ini risetnya Profesor Enos Tangke Arung ya. Jadi nyaris setara, jadi belum setara. Kalau yang punya Pak Rasid tadi itu ada yang di atasnya jauh. Itu yang Pak Rasid jelaskan tadi ngaung. Nah, itu di atasnya vitamin C. Kekuatan antioksidannya. Nah, kalau tahongai ini nyaris setara, jadi belum setara tapi nyaris setara. Nah, nyaris setara itu sudah luar biasa juga, termasuk kuat juga ya, karena kita sehari-hari minum vitamin C yang rata-rata diserap tubuh 60 ya. Kalau ada vitamin C 1000, nah itu 1000 apa itu ya? 1000 ukurannya ya. Itu pasti nggak terserap, yang terserap cuma ada 90 per hari. Itu setara dengan 2 buah setara dengan 2 jeruk ya yang masuk sehari-hari. Nah, kemudian khasiat farmakologinya dari riset juga itu menurunkan kolesterol, menurunkan gula darah, juga melindungi liver ya. Ini riset ini dilakukan oleh teman-teman dari Unhas ya tahun 93. Yang saya baca tahun 93. Terus ada anti kanker sama. Ini risetnya Profesor Enos juga ya. Beliau risetnya itu. Jadi tahongai ini punya potensinya penyakit-penyakit kalau berdasarkan riset ini yang terkait dengan kardiovaskuler ya. Ini
Jadi kalau teman-teman yang punya keluhan itu sangat bagus untuk mengkonsumsinya. Nah, dalam formularium Kemenkes tahun 2016 itu sudah masuk ya. Penhovi Hospita ini sudah masuk di dalam formulariumnya. Jadi boleh diaplikasikan. Dalam formularium tersebut khusus untuk hepatoprotektor, untuk komplementer dari pengobatan liver. Ya. Pengobatan liver ada yang karena hepatitis, ada hepatitis A, B, dan C, dan gangguan-gangguan lainnya ya. Yang empirisnya berdasarkan pengalaman. Ya, ini berdasarkan keilmuan yang saya pelajari juga. Jadi tahongai itu kalau kita minum itu yang ada rasa tawar, tapi kalau dia pekat rasa di lidah itu jadi asam. Jadi dia punya rasa tawar menuju asam. Jadi kalau mau tawar ya berarti konsentrasi airnya banyakin. Kalau mau asam dia harus dipekatin. Nah, kalau dalam keilmuan tradisional, khususnya sains medicine, itu rasa tawar itu dimasukkan kelompoknya dalam. Jadi kalau mau keluhan-keluhan kayak mah, ya, GERD, terus apa saja yang terkait dengan lambung dan limpa, itu bisa minum tahongai ini, tapi dalam rasa tawarnya, yaitu konsentrasi yang rendah. Kemudian rasa asam, kalau dia asam dia bekerja di liver. Jadi untuk pengobatan liver, kalau berdasarkan empiris, berdasarkan pengalaman, berdasarkan keilmuan tradisional, itu rasa asam bekerja untuk liver. Ya, jadi agak pekat. Jadi kalau minumnya mengolah tahongai agak pekat kalau untuk yang liver. Penggunaannya, ya penggunaannya kalau teman-teman ketemu pohon seperti tahongai tadi atau itu tahongai ya, itu kalau dalam bentuk segar itu segenggam, ini segenggam direbus dengan 4 gelas air, kemudian direbus jadi 3 gelas. Nah kalau ramuan itu kita bikin, itu rata-rata ramuan itu untuk 1 hari. Jadi kalau teman-teman itu pas baca resep jamu, itu rata-rata untuk 1 hari, ya, bukan untuk sekali minum, rata-rata untuk 1 hari. Nah, jadi kalau segenggam itu untuk 1 hari. 1 genggam itu sekitar 80 gram, teman-teman ya. Jadi ingat ini. Misalkan lagi ambil daun itu sekitar 80 gram. Kalau dia dalam bentuk kering itu 40 gram. Ya, 40 gram. Jadi kalau kita ngambil yang basah sekitar 80 gram. Ini perkiraan saja, relatif ya, karena naik kurang lebih aja kalau daun itu. Ada yang agak berat dikit, ada yang agak kurang dikit. Nah, untuk keluhan liver, misalnya teman-teman ada yang punya liver, ini secara tradisional ya. Segenggam daun segerasnya itu direbus 4 gelas air, jadi 3 gelas. Ya, saya sarankan pakai panci tanah. Ya, panci tanah, karena panci tanah itu salah satu unsur yang bagus untuk minum jamu. Diminum kapan saja, yang penting habis. Jadi kalau 3 gelas itu dijadikan 1, minumnya terserah mau kapan aja. Tapi yang lebih bagus diminum pada saat jam 7 sampai 9 pagi. 7 sampai 9 pagi, karena itu saat harus menyerap makanan. Ya, jadi kalau teman-teman yang lagi diet gula, jangan minum yang bergula itu pada jam segitu, karena pasti akan tersedot ke tubuh, langsung jadi masuk dalam darah. Ya, karena itu saat-saat bagusnya usus halus kita menyerap zat gizi ya. Kemudian kalau malam sebelum tidur juga dicampur dengan air hangat. Minum sebelum air hangat, gunanya apa? Supaya darah kita itu enggak mengendap ya, dan langsung menyerap. Kemudian pagi baru bangun tidur, supaya nanti BAB-nya lancar, karena kita manusia itu punya siklus. Jadi kalau pagi harus buang air besar. Kalau sampai 2-3 hari nggak buang air besar, bisa ada masalah ya, bisa ada masalah. Jadi usahakan buang air besar pada pagi hari pada saat detoksifikasi itu. Nah, ini produknya ya. Tahongai, jadi ada yang saya produksi. Mudah-mudahan teman-teman lain juga nanti ada juga yang memproduksi. Baik, kita bicara lagi ke yang kedua. Tadi sekarang madu kelulut. Ya, madu kelulut ini nama latinnya trigona, macam-macam ya jenisnya. Ada yang besar, ada yang menengah, ada yang kecil sekali. Kalau yang di foto ini trigona itama. Ya, trigona itama. Jadi kita lihat ini, tapi sebelumnya saya jelaskan dulu, kalau lebah itu ada 2 jenis Bapak-Bapak ya, ada 2 garis besar.
itu ada yang bersengat dan tak bersengat. Kalau yang bersengat sudah umum ya, itu hasil hutan tungkai juga. Mungkin teman-teman sudah banyak yang kita ceritakan yang mungkin banyak belum tahu. Ada yang bersengat dan tidak bersengat. Yang bersengat itu jenis-jenis apis, ya. Mbak Siti, ini angkat dulu. Ini ada. Ini apanya? Jadi ada yang bersengat dan tidak bersengat. Yang bersengat itu jenis apis, apis mellifera, apis serrana, apis dorsata, itu yang ada di di pohon-pohon besar itu apis dorsata ya. Ada yang agak di pohon-pohon rendah di hutan itu kadang dia berpindah-pindah itu apis serrana. Terus ada yang dipelihara itu apis mellifera. Nah, yang kita bicarakan yang sebaliknya, yang tidak bersengat. Itu lebah tidak bersengat itu trigona. Ya, jenisnya trigona. Jadi kalau teman-teman dekat ke lebah itu, teman-teman nggak akan disengat karena dia nggak punya sengat. Tapi menggigit mungkin ya, tapi menggigit ya seperti gigitan cinta aja ya, gigitan kasih sayang. Nah itu. Jadi yang di foto ini itu lebah kelulut ya, yang sebelah corongnya. Jadi kalau teman-teman di hutan atau di rumah ada yang keluar corongnya itu pintunya, nah ini pintunya. Kemudian ini dalamnya, jadi di pot-pot ini tempat madu, ya, tempat madunya. Jadi kalau kita ngambil madunya ini aja disedot nih. Nah ini ada yang saya kursornya ini. Nah ini disedot. Nah yang kuning ini polen. Polen ini untuk mereka makanan bayi, tapi kalau terkait dengan manusia itu vitamin yang bagus ya, sumber gizi yang bagus. Nah ini madunya. Ya di ini kita buka nanti disedot di sini. Nah ini produk jadinya. Nah, madu secara umum teman-teman pasti banyak yang sudah tahu ya, antibakteri. Ya, kalau kita luka, kita oles bisa tidak infeksi, ada anti radang. Kalau kita meradang, demam bisa minum madu, antioksidan juga, anti diabetes juga, ya. Kalau yang murni ya, yang kadar glukosa rendah anti diabetes bisa, anti kanker, gangguan saraf, mengatasi saluran pencernaan. Kalau diminumnya pada saat pagi, ya, anti hiperlipidemia juga kalau saat pagi, mengatasi kardiovaskular kalau malam, ya. Kalau malam diminumnya sebelum tidur pakai air hangat itu mengatasi kardiovaskuler, mengatasi luka, mengatasi sistem reproduksi, mengatasi penyakit mata. Nah, ini yang secara umum. Nah, sekarang kita lihat khusus ke madu kelulutnya. Nah, ini teman-teman ya, ini banyak yang belum tahu, dikira madu kelulut itu sama dengan madu biasa khasiatnya. Mari kita fokus di zat aktifnya. Di sini ada karotenoid ya. Itu fungsinya untuk mencegah penyakit degenerasi seperti jantung, diabetes, hipertensi. Yang kedua, dia sebagai prekursor vitamin A yang membantu proses penglihatan. Prekursor itu zat yang dia sebelum vitamin A masuk dia yang bukakan dulu. Nah, gitu pendahulunya. Jadi kalau dia ada itu vitamin A lebih cepat masuk. Nah, begitu ya. Ini karotenoid kita lihat. Ini kita bandingkan antara madu kelulut. Ini datanya saya ambil dari datanya saya kutip dari Profesor Enos ya, gambarnya ini. Karotenoid. Coba perhatikan rentang antara madu biasa dengan madu kelulut ya. Madu biasa artinya madu yang bersengat, itu yang biasa kita minum sehari-hari, itu 1,2 sampai 4,7. Tapi madu kelulut itu 0,6 sampai 6,2. Lebih tinggi ya, lebih tinggi. Ini terkait dengan karotenoidnya yang berfungsi untuk mencegah penyakit degeneratif tadi. Sekarang kita lihat flavonoid. Nah, flavonoidnya ini. Tubuh menyerap vitamin C dengan lebih baik. Nah, sama seperti prekursor tadi ya. Dia kalau C tersebut lebih baik, minum madu lebih dulu. Nah, itu ya. Walaupun di madu pun ada vitamin C-nya. Kemudian membantu mencegah atau mengobati alergi, infeksi virus, artritis, dan kondisi peradangan tertentu. Bagi sel yang rusak akibat radikal bebas, ya, karena dia sendiri anti radikal bebas ya. Mampu meningkatkan gejolak suasana hati yang diakibatkan gangguan mood hingga depresi. Nah, ini antidepresi. Jadi kalau teman-teman itu depresi itu bisa minum
minum atau makan makanan yang kemudian menurunkan resiko kematian akibat penyakit kardiovaskuler. Ya. Nah, sekarang kita lihat perbandingan flavonoid yang ada di madu kelulut dan madu bersengat. Ya. Mari kita lihat di sini flavonoid. Madu lebah yang biasa kita minum sehari-hari yang rasanya manis itu rentangnya 0,2 sampai 0,2 sampai 87,3 rentangnya. Tapi madu kelulut, coba perhatikan ini baik-baik. Kenapa madu kelulut itu juga bisa menjadi mahal harganya? 1,9 sampai 5.490. Nah, perbandingan berapa kali lipat itu teman-teman? Silakan dihitung sendiri. Kalau madu biasa 87,3 yang maksimalnya, kalau madu kelulut 5.490. Itu flavonoidnya. Ya, flavonoidnya. Ini. Yang di dalamnya ada macam-macam ini, ada quercetin, nanti quercetin kita bahas sendiri. Nah, ini kelebihan madu kelulut itu ya. Nah, ini quercetin. Quercetin ini saya sebetulnya manfaatnya banyak sekali ya. Di UI kemarin dia Universitas Indonesia dia berdasarkan beberapa informasi bioaktif itu jambu biji itu bisa untuk mengatasi corona ya, salah satunya karena ada quercetinnya. Nah, di kelulut juga ada, di tahunya juga ada ya. Nah, yang di quercetin ini mari kita lihat ya, quercetin ini kalau saya kutip perkataannya dari penelitinya, quercetin dapat menghambat masuknya virus H5N1 ini flu burung kemarin. Menggunakan sistem screening obat berbasis pseudo hambatan pada tahap awal infeksi influenza memberikan pilihan terapeutik di masa depan untuk mengembangkan produk alami yang efektif, aman dan terjangkau untuk pengobatan dan profilaksis infeksius ARV ya. Jadi dia untuk virus H5N1 juga terbukti. Nah, kemungkinan dengan corona juga mungkin bisa ya. Karena itu penelitian UI kemarin menyebutkan demikian. Nah, kita lihat sekarang di madu kelulut dibandingkan madu biasa. Quercetin ini ya, 153. 7,0 sampai 153. Cara madu kelulut 5,0 sampai 2.330. Nah, kira-kira berapa kali lipat ini? Nah, makanya harganya kalau teman-teman bisa tahu kalau di Samarinda itu sekitar 700.000 per liternya, ya sekitar 700.000 per liternya. Jadi memang masuk akal karena memang zat aktifnya juga memang berkali-kali lipat daripada madu biasa. Oke. Nah ini secara kajian empirisnya ya. Supaya teman-teman tahu madu kelulut ini rasanya nggak seperti madu biasa. Madu biasa rasanya manis, ya. Tapi madu kelulut asam manis. Terkadang ada pahitnya, ya. Kalau ada tanaman yang pahit, dia ikut pahit. Jadi ada rasa manis, ada rasa asam, ada pahit. Pasti ada sensasi asamnya. Nah, rasa manis ini bekerja di limpa lambung sama seperti tahunnya tadi. Ya, keluhan-keluhan terkait lambung. Jadi kalau ada keluhan lambung, keluhan perut, ya minum madu kelulut bisa, ya. Rasa manisnya energi juga, memperkuat energi, menambah energi karena dia bekerja di lambung itu memperkuat energi. Kemudian rasa asamnya itu bekerja di liver, ya. Kalau tahunnya tadi dipekatkan, kalau dia enggak, dia sudah memang asam dari asal itu bekerja di liver. Jadi kalau teman-teman punya keluhan di liver, silakan minum madu kelulut. Ya, terus ada rasa pahit. Jadi kadang ketemu teman-teman ada rasa pahitnya, itu bekerja di jantung, ya, dan pembuluh darah. Jadi kalau teman-teman ini sekalian tambahan pengetahuan secara tradisional, kalau teman-teman punya keluhan jantung dan keterkaitan dengan pembuluh darah, itu makanan yang alaminya pahit, ya, alaminya pahit. Jangan makan yang asin, ya, makan yang pahit kalau untuk yang punya keluhan jantung dan pembuluh darah. Nah, penggunaannya gimana supaya tepat? Ya, supaya tepat. Ini semuanya diminum supaya tepat. Untuk menjaga stamina aja biasa kalau gampang itu 2 sendok itu dicampur air putih. Kalau kita punya tumbler yang isi 500 ml itu dikasih di situ bisa diminum kapan aja.
Bisa sambil olahraga, minum itu bisa. Sambil perjalanan, minum itu ya. Terus untuk keluhan limpa lambung, itu 2 sendok makan, ditambah 1 gelas air hangat. Itu diminum pagi. Nah, minum pagi jam 5 sampai jam 7 pagi. Kenapa jam begitu? Karena itu saat pembuangan. Jadi kalau kita minum yang hangat-hangat, di situ nanti lambung kita bisa bersih. Ya. Kemudian untuk liver dan jantung itu 2 sendok makan antara jam 7 jam 9 pagi supaya vitaminnya yang banyak tadi, yang zat aktifnya tadi terserap ke aliran darah. Ya. Nah ini produk madu kelurutnya, banyak produk madu kelulut yang lain seperti ini dia dikemas di botol. Ya. Nah sebagai penutup. Kalimat dari saya, ada banyak hasil hutan bukan kayu yang berkhasiat obat. Mungkin saat ini kita menganggapnya tidak berharga, tapi suatu saat kita akan sangat membutuhkannya. Ya, mungkin demikian teman-teman ya. Saya kira saya mau ngecas dulu. Terima kasih, Mas Joko. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Heri dan juga Pak Rashid yang telah menyampaikan paparan tadi. Kalau dari paparan tadi, saya secara umum menangkap ada 2 poin setidaknya. Yang pertama bahwa begitu banyak tanaman obat yang ada di sekitar kita, yang sudah kita kenal dan berpotensi masih besar lagi yang lain yang belum diketahui. Yang kedua adalah manfaat nyata dari tanaman obat yang sudah diketahui seperti yang dipaparkan Pak Heri terkait dengan tahongai dan madu kelulut gitu ya. Baiklah, ini kita mulai buka sesi pertanyaan kepada Bapak Ibu sekalian dan para peserta semuanya. Pertanyaan sekali lagi disampaikan hanya lewat chatbox untuk menghemat waktu. Nanti akan kita coba bacakan pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada masing-masing narasumber itu ya. Jadi kalau dari pertanyaan yang sudah masuk ini cukup banyak ini Pak Hari ataupun Pak Rashid ya. Mungkin ke Pak Rashid dulu ini. Ini kalau dari tempat saya ini ada sekitar, wah kalau dijadikan kuis semua nanti bisa nggak kejawab nih Pak Rashid. Pertanyaan pertama itu dari dari Pak Rostaman ya. Bagaimana cara preparasi sediaan agar dapat digunakan sebagai obat dari tanaman-tanaman yang tadi Pak Rashid sampaikan. Kalau tidak salah seperti itu, karena ini tidak, saya sepertinya ini buat Pak Rashid karena disampaikan sebelum Pak Heri tadi presentasi. Kemudian pertanyaan yang kedua, di dalam paparan Bapak tadi kenapa banyak disebut penyembuh bukan pengobat, 2 terminologi yang berbeda. Nah, ini bisa dijelaskan Pak Rashid, apakah ini berpengaruh dalam saintifiknya atau seperti apa? Dan untuk pertanyaan 3 yang pertama buat Pak Rashid, dari semua tumbuhan yang ditampilkan pada slide untuk bagian daun, bagaimana cara pengolahan tumbuhan tersebut dan apakah dosis pada tumbuhan berkhasiat sebagai obat atau obat herbal tersebut sama dengan obat bahan kimia? Mungkin itu dulu Pak Rashid, mohon tanggapannya. Baik, terima kasih Pak Joko atas penyampaian beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada saya dan dari beberapa audien yang telah menyampaikan melalui moderator. Untuk yang pertama mengenai sedia atau persiapan bahan yang kita lakukan, bahwa semua bagian yang kita ambil untuk kita lakukan, anggaplah penelitian seperti itu, semuanya kita cuci bersih dulu, kemudian kita kering udarakan. Setelah itu baru kita proses untuk pembuatan ekstraknya untuk di laboratorium. Setelah kita hancurkan, kita serbuk, kita ekstrak. Tetapi itu versi laboratorium. Tapi untuk yang versi yang masyarakat, yang berlaku di masyarakat, sama seperti yang kami lakukan sampai dengan dikering udarakan, cuci kering udarakan, dan diserbuk juga. Diserbuk kemudian bagi masyarakat juga ada dimasukkan ke dalam kapsul untuk dikonsumsi atau dari daun yang masih utuh tadi dikering udarakan kemudian direbus, minum airnya. Itu sebagian besar yang digunakan secara tradisional.
Kemudian saya tekankan juga, saya berikan informasi juga mengenai pemanfaatan secara tradisional ini, bahwa kita berkomunikasi dengan masyarakat mengenai hal-hal yang menjadi kebiasaan mereka dalam mengkonsumsi tanaman-tanaman obat tersebut. Jadi itulah yang mereka gunakan awalnya. Kemudian dengan mengetahui beberapa efek yang menjadi keluhan itu, apabila berefek itu kemudian dilanjutkan konsumsinya, tetapi jika tidak berefek itu diberhentikan konsumsinya, digantikan dengan tanaman-tanaman yang lain yang kira-kira memiliki efek terhadap yang mereka keluhkan. Yang penting. Kemudian yang kedua adalah mengenai terminologi penyembuh dan pengobat. Kalau saya pribadi menangkap penyembuh dan pengobat memiliki arti yang sama dalam istilah yang disampaikan oleh masyarakat. Intinya itulah yang mereka bisa informasikan, bahwa dengan mereka mengkonsumsi itu, mereka bisa mengurangi keluhan-keluhan yang mereka rasakan, atau mungkin mereka sakit menjadi sembuh. Itu informasi yang kita dapatkan. Lalu bagaimana dengan persiapan bahan lanjutan? Oh baik, hampir sama dengan yang pertanyaan pertama Pak Joko, seperti itu. Untuk yang persiapan bahannya adalah secara ringkas saya sampaikan di yang poin pertama tadi. Oke, terima kasih Pak Rasid. Sekarang kita pindah ke Pak Heri dulu nih Pak. Karena tadi topiknya lebih spesifik kepada madu dan tahungai. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Beli Weda, ternyata ini juga teman dulu di kantor yang lama. Apa kabar Pak Weda? Mudah-mudahan sehat. Apakah khasiat dari tanaman tahungai tersebut sudah diuji coba kepada penderita? Berapa lama khasiat tersebut dapat menyembuhkan penyakit tersebut? Kemudian pertanyaan kedua dari Pak Supandi, untuk daun tahungai tadi atau secara umum tumbuhan obat tersebut, mana yang lebih baik? Apakah yang masih bentuk daun atau tumbuhan masih segar direbus, atau yang sudah diolah dalam bentuk teh tadi atau bentuk obat? Nah, gitu. Yang ketiga, ini ada pertanyaan, saya lupa dari siapa ini. Tahungai dimanfaatkan sebagai obat herbal. Pertanyaan pertama, apakah ada dosis yang ditetapkan, misal berapa umur dan untuk berat badan? Kedua, adakah ketentuan waktu untuk mengkonsumsi tahungai tersebut? Ketiga, adakah efek samping jika mengkonsumsi tahungai dalam waktu lama? Itu dulu Pak Heri, mungkin bisa dijawab pertanyaan dari para peserta tadi. Silahkan Pak Heri. Baik, terima kasih Pak Joko ya. Jadi pertanyaan yang pertama dari Beli ya, apakah sudah ada diterapkan di manusia terkait dengan tahungai? Secara prinsip untuk uji klinisnya belum ada, artinya yang dilakukan sesuai standar ke manusia yang dilakukan oleh dokter, kemudian dicobakan, kemudian dicatat, menghasilkan hasil penelitian itu belum ada sampai sekarang. Tapi kalau secara pengalaman, terutama saya sendiri, saya sudah 10 tahun itu memproduksi tahungai. Tidak terasa sudah 10 tahun saya produksi. Dan alhamdulillah sudah banyak yang kita persiapkan dengan tahungai ini. Mudah-mudahan sampai 20 tahun akan datang masih bisa, karena kalau sudah sampai 30 tahun sudah dianggap itu sains ya. Sudah diuji cobakan ke manusia. Ya, artinya secara pengalaman itu kita sudah cobakan, sudah kita resepkan ke teman-teman yang sakit hepatitis B, hepatitis C, kemudian yang sakit liver secara umum itu kita resepkan untuk tahungai. Begitu juga yang terkait dengan gula darah. Bahkan sampai sekarang itu yang terus-menerus untuk menjaga kesehatannya dengan tahungai banyak ya. Artinya secara pengalaman itu kita sudah lakukan ke manusia dan tidak ada, alhamdulillah tidak ada efek sampingnya. Dan beberapa yang di dalam tulisan Dr. Swandari itu juga diujikan untuk dalam bentuk teh ke manusia, tidak ada efek toksiknya ya ininya. Dan kita sudah mencobakan ke manusia, tapi bukan dalam rangka klinis ya, tapi lebih kepada penggunaan sehari. Sudah dicoba dan sekarang sudah banyak sekali yang merasakan manfaatnya. Kemudian dari berau, apa yang lebih segar atau bentuk segar ya. Tapi kalau misalkan nggak ada ya bisa yang olahan gitu. Tapi yang kayak misalkan kayak daun tahungai, kalau kita ada yang segar berarti kita bikin segenggam
ya. Tapi kalau ada yang kering, kita keringkan karena kita misalkan itu nggak sempat tiap hari harus mutik, malas, ya kita jemur. Nah itu, tapi lebih bagus yang masih segar. Nah itu sama seperti kita makan sayur, lebih bagus yang segar kan. Jadi kemudian kalau kita nggak bisa ya kita keringkan. Kalau kita pengen lebih nyaman lagi ya kita serbuk. Pengen susah lagi supaya nggak ngerebus ya kita kapsul. Nah gitu, supaya bisa dibawa kemana-mana. Itu pilihan, tapi yang paling bagus itu yang segar. Di mana-mana paling bagus paling segar. Ya. Jadi nggak usah ragu kalau konsumsi, itu pilih yang segar bisa, tapi kalau waktunya nggak ada ya itu tadi, ada pilihan-pilihan yang lain. Kemudian apakah ada ketentuannya terkait dengan penggunaannya ya? Apakah ada ketentuannya? Kalau penggunaannya sih, kalau dari daun itu nggak ada. Kalau selama ini yang saya lakukan itu nggak ada. Jadi dari yang muda kah yang tua bisa diambil semua. Tapi yang lebih bagus yang jelas yang dalam keadaan tua ya. Keadaan tua karena dia sudah paripurna, zat-zat di dalamnya yang masih warna hijau itu kita ambil, bisa kita manfaatkan. Nah penggunaannya kalau yang secara empiris itu ya secara umum itu segenggam. Ya, tanaman secara umum kecuali hal tanaman-tanaman khusus. Tapi kalau tanaman secara umum itu kalau kita berjam kurangi setengah genggam, misalkan kita campur dengan jahe. Misalkan tahongai dengan jahe untuk kita mau mengeluarkan dahak atau untuk bagian paru-paru mau kita obati, kita tambah dengan jahe merah misalkan. Berarti setengah genggam aja. Yang satu tambahannya, yang separuhnya itu tambah dengan 1 jempol ini, 1 jempol jahe merah. Maksimum 100 inilah 100 gram untuk yang dalam bentuk bentuk basah. Umur tertentu ada nggak ada ya? Nggak ada. Disarankan sih yang diminum bukan yang sedang hamil ya. Yang hamil nggak usah minum dulu karena nggak ada resepnya yang hamil minum itu. Kemudian yang untuk anak-anak bayi baiknya jangan dulu, ibunya aja yang minum, nanti orang tuanya nyusukan. Karena banyak pertanyaannya terutama dari penderita hepatitis B itu yang baru melahirkan, apakah anak saya boleh saya minumkan? Nah, kita jawab ya jangan dulu, ibunya aja yang minum. Karena ibunya yang minum nanti nyusunya juga insya Allah mengandung zat yang sama. Ya, mungkin itu Mas Joko jawaban dari saya. Satu lagi Pak Hari ketinggalan ini. Gimana nih kalau ada yang nanya mau mencari produk tahongai tersebut? Ini ke siapa nih? Begitu, ya kalau Pak. mencari produk tahongai itu nanti teman-teman bisa langsung di Instagramnya ada ya, @tehtahongai. Nah di situ bisa atau ke langsung ke ininya WhatsApp-nya itu 0852 476 38400. Ya, nanti saya catkan nomornya di chat. Ya. Oke. Terima kasih Pak Heri atas jawaban-jawabannya. Ini kembali ada pertanyaan buat Bapak berdua ya. Ini dari Ibu Imelda Kusprandingrum ini. Apakah hasil penelitian dan atau produk yang sudah jadi tersebut itu sudah memiliki perlindungan hukum? Mungkin ini kaitannya nanti dengan masalah hak paten atau nanti ketika ada scale up untuk tingkat industri seperti itu. Silahkan mungkin Pak Rashid dulu bisa memberikan tanggapan, kemudian Pak Hari. Baik Pak Joko, terkait dengan pertanyaan yang sementara disampaikan bahwa untuk perlindungan hukum ini kita belum sampai ke sana, apalagi yang kami sampaikan tadi belum berupa produk-produk yang bisa langsung dikonsumsi kan. Walaupun tadi menyampaikan dalam bentuk teh itu pun baru skala laboratorium yang kami uji cobakan di internal saja. Nanti kalau misalnya sampai kepada Pak Heri misalnya, itu mungkin yang di Pak Heri yang sudah sampai ke ranahnya itu yang memang perlu ada perlindungan hukum agar memproteksi mungkin hak ciptanya, kemudian juga mungkin keamanan dari sisi hukumnya seperti itu. Mungkin simpelnya seperti itu Pak Joko. Oke. Pak Heri? Ya kalau saya sih lebih ke karena saya pengolah ya, pengolahnya dan saya bukan penemunya. Penemunya itu masyarakat, terus kalau zat-zat aktifnya tentu profesor-profesor yang ngeriset, sementara saya sendiri punya pegang di produknya.
Jadi saya melindungi diri dengan daftar merek saja. Gitu. Kalau terkait dengan pengolahan asal muasalnya, penemuannya itu para profesor yang menemukan, masyarakat yang di lapangan yang punya, silakan saja misalkan Pemda Kaltim atau Pemda mana atau pemerintah Indonesia ingin mengatakan ini klaimnya, ya itu pemerintah. Nanti kalau yang peneliti-peneliti kayak misalnya profesor, katakanlah Profesor Enos itu ada menemukan, mungkin sudah dipatenkan dulu ya. Itu zat-zatnya itu yang dipatenkan. Nah kalau saya itu sebatas pengolahnya, dan itu yang saya lindungi pakai merek. Dan kalau merek saya sudah paten. Ya, oke, ya ini menarik Pak Heri ya, karena kan sekarang ini pun ketika bicara tentang pengelolaan hutan ya, itu juga sudah mulai dibuka kesempatan oleh pemerintah untuk pemanfaatan hasil hutan bukan kayu untuk skala komersil. Saya pikir ini sesuatu yang perlu menjadi pemikiran kita semua untuk memastikan bahwa kekayaan intelektual milik warga lokal setempat itu dilindungi, dan bahkan kalau perlu mereka perlu mendapat kompensasi yang layak karena itu dikomersilkan. Ya mungkin tidak dalam kapasitas kita di sini untuk membahas itu, tapi saya pikir ini sesuatu yang perlu menjadi concern kita sekarang di zaman sekarang yang semua serba mudah mengakses, serba terhubung begitu kan, yang dulu tidak pernah terpikirkan 100 tahun yang lalu gitu, atau 20 tahun yang lalu tidak terpikirkan kondisi teknologi saat ini. Kita lanjut masih ke Pak Heri dulu, karena ini ada satu pertanyaan mengelompok tentang madu nih Pak. Ada satu pertanyaan yang saya pikir saya sebenarnya bisa jawab, tapi ya serahkan ke Pak Heri lah ya. Karena pertanyaannya cuma begini aja Pak, bagaimana cara mengetahui madu asli dan bagaimana lama maksimal madu disimpan hingga masih dapat dikonsumsi lagi. Ya kalau saya sih gampang Pak, nah, kalau dibawa pulang itu tiba-tiba terjadi keributan di rumah berarti itu palsu, berarti asli itu Pak. Saya bercanda ya, nanti ini pasti maksudnya madu kelulutnya ini Pak Ari. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah dari Diki Hermawan, Unmul menyatakan untuk melakukan peternakan madu kelulut, kira-kira jenis tumbuhan bunga apa saja yang diperlukan lebah kelulut untuk mendukung produksi madu. Dan masih dari Pak Diki Hermawan, apakah untuk setiap madu kelulut sama khasiatnya dengan madu kelulut jenis lain, dan apakah ada dosis tertentu ketika kita mengkonsumsi madu kelulut tersebut? Silakan Pak Heri. Ya baik, tentang madu asli ya. Madu asli itu saya sampai sekarang pun saya secara yang pengalaman itu enggak pasti. Saya khawatir nanti malah ada madu asli saya katakan madu palsu, dan itu yang saya hindari. Kalau saya menggunakan paling mudah, paling harus bertanggung jawab kepada diri saya dunia akhirat, itu yang paling negatif pakai alat aja, alat refraktometer namanya. Itu alat pengukur kadar air. Itu juga kita bisa melihat kadar airnya karena dia spektrum cahaya madu ya. Spektrum cahaya madu dilihat. Kalau kan madu otomatis sudah gelap. Ya itu yang untuk saat ini saya bisa paling bertanggung-jawabkan lah. Kalau dulu dari mulai 15 tahun lalu saya berkecimpung di madu, saya banyak membuat kereta-kereta ya, tetapi ternyata ketika saya ketemu madu di lain tempat, ini saya terbantahkan. Ketika bertemu madu lain tempat yang asli juga terbantahkan. Jadi nggak bisa secara secara kita duga-duga ini madu gini kalau dibakar, kalau direbus, atau apa. Karena semua itu tiap tempat-tempat berbeda ya. Tentang waktunya, umurnya itu tergantung kadar airnya. Kalau kadar airnya itu rendah sekali, umurnya lebih panjang. Kalau kadar airnya banyak, ya dia cepat asam dan cepat rusak. Nah, tapi tetap punya khasiat. Kalau dia yang asam, yang sampai hitam warnanya, terus rasanya dari semula manis kemudian jadi asam, itu masih ada khasiatnya. Tapi jangan diminum untuk luka, ya untuk luka. Jadi kalau ada borok-borok luka diabetes itu dioles saja. Kalau yang sudah asam jangan diminum, karena nanti lambungnya yang kena. Ya, itu Mas Joko. Ada lagi ya, vegetasi. Tanaman pakan bunga, pakan madu kelulut. Pakan madu kelulut ini yang paling banyak mengandung nektar itu tanaman buahan hutan sesungguhnya. Jadi kalau punya hutan yang banyak buah-buahan hutan itu harus dipelihara. Ya, itu paling banyak dibandingkan kita tanam sendiri.
Nah, itu yang pertama dipelihara dulu tanaman-tanaman di hutan. Kemudian kalau yang mau kita rekayasa vegetasi, itu ada misalkan akasia mangium, itu dia bukan dari bunganya ya, tapi dari pucuk-pucuknya. Dan dia nggak keluar dari daun yang tua, tapi tiap pucuknya saja. Jadi makanya kalau kita bikin punya waduk kelulut, terus punya pembibitan akasia, nanti dia nyedot madu di situ. Kemudian kayak buah-buahan, jambu air, ya, terus ada lamtoro, terus kaliandra, ya. Terus rekayasa di sekitar rumah itu ada air mata pengantin namanya. Itu cepat sekali, cuma rasanya asam madunya nanti. Terus ada juga santos temon, ya. Terus bunga matahari yang 3 bulanan. Kalau kita rajin nanam bunga matahari kita tanam tiap 3 bulan, ya. Kemudian rumput-rumputan yang di kanan kiri jangan disemprot, dibiarkan aja, nanti dia akan menghisap banyak rumput. Ya, terus palem-paleman, kapal, terus pinang. Nah, itu dia sangat suka sekali dan banyak nektarnya. Kemudian apakah madu kelulut yang besar dengan yang itama atau jenis-jenis lain itu sama asidnya atau enggak? Saya enggak punya risetnya ya. Jadi untuk sementara saya nganggap sama dulu lah. Karena kita belum punya untuk membedakan yang mana lebih baik karena dia sama jenisnya untuk sementara ya. Artinya dari acuan yang saya pakai acuan yang itama ya. Kalau yang lainnya saya enggak bisa jawab karena memang enggak ada risetnya lebih baik yang mana gitu. Jadi asumsi sementara ya sama aja dulu gitu. Kemudian mungkin udah Pak Joko ya, itu ya. Ya, kelihatannya cukup Pak. Terima kasih Pak. Ya. Pak Heri, dan minta izin tadi ada yang bertanya di chatbox nomor HP Pak Heru Ramadan sesuai dengan biodata yang dikirim, jadi saya share di chatbox Pak, biar mungkin nanti ada rekan-rekan yang ingin berkomunikasi lebih lanjut dengan Pak Heri bisa menghubungi nomor tersebut. Kemudian ini untuk Pak Rashid nih Pak. Pak Rashid ternyata penggemarnya cukup banyak ini Pak. Dari segi pertanyaan, pertama adalah apakah ada ketentuan bagian daun yang dimanfaatkan untuk obat, misalnya daun muda atau daun tua? Kedua, jika daun dikeringkan atau dibuatkan teh, apakah kandungan kimianya tidak berubah? Kemudian pertanyaan dari yang kedua, untuk khasiat asap cair, apakah jenis tanaman sebagai bahan baku arangnya itu berpengaruh terhadap khasiatnya? Mungkin maksudnya jenis kayu meranti atau kayu apa itu pengaruh nggak terhadap khasiat itu, mungkin maksudnya Pak Rashid. Dan pertanyaan terakhir untuk kesempatan ini, walaupun nanti masih ada dari Pak Ridwan di Sud Provinsi Kaltim, apakah ada jumlah jenis tanaman obat atau tumbuhan penyembuh dan potensial neraca SDH-nya atau jenis varietas yang mungkin menjadi pilihan dalam mengatasi COVID-19 sekarang ini? Itu dulu Pak Rashid, silahkan untuk dikasih komen dan jawaban. Ya, terima kasih Pak Joko Sarjito selaku moderator dan Bapak Ibu sekalian telah menyampaikan respon kepada kami. Mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan satu persatu dari mana penanya dan instansinya saya pikir karena diwakili oleh Pak moderator tadi. Yang pertama mengenai ketentuan daun, ya daun yang kita gunakan memang untuk yang pengobatan ataupun dipakai sebagai obat dalam konteks ini adalah daun-daun yang memang sudah cukup menua karena itu akan secara alami akan memberi kandungan yang maksimal daripada fungsi-fungsi kalau memang dia berfungsi sebagai obat. Kalau daun yang muda pasti dia belum maksimal pembentukan senyawa-senyawa aktif yang ada di dalamnya seperti itu. Kemudian jika daun dikeringkan, apakah itu berubah kandungan kimianya? Dalam kita mengeringkan daun, tujuan kita hanya untuk mengurangi kadar air, sehingga tidak mengurangi asid yang di dalamnya, dan harapannya dengan berkurangnya air, maka nanti senyawa yang kita bisa larutkan itu maksimal keluar tidak bersama dengan air. Itu teknis yang bisa kita sampaikan. Kemudian untuk asap cair, ya. Asap cair memang di beberapa penelitian itu kita bisa referensikan bahwa bahan baku memang mempengaruhi kandungan senyawa yang ada di dalamnya. Dan tentu saja variasi bahan baku akan berefek terhadap khasiat kalau itu ingin digunakan sebagai obat. Dan kami sampaikan bahwa untuk yang sempat dipublikasikan di media TV nasional mengenai asap cair untuk obat COVID,
itu adalah asap cair yang berasal dari tempurung kelapa. Dan tempurung kelapa memang merupakan bahan baku yang paling baik kandungan kimia yang dikandungnya untuk berfungsi sebagai obat dalam hal untuk produksi asap cair sampai pada grade 1. Dan belum ada yang sama dengan tempurung kelapa yang lain untuk menyetarai yang bersumber daripada kayu atau tumbuhan lainnya. Terkait dengan neraca SDH, kita belum sampai kajian kepada sana, Pak. Tetapi kita hanya mencari informasi mengenai potensi-potensi yang sudah ada ini yang bisa kita kembangkan, ini yang data yang kita bisa eksplor dan kita berikan, dan mudah-mudahan bisa ditangkap seperti oleh Pak Heru Ramadan, bisa dikembangkan apa yang mau diambil dari potensi yang sudah kami paparkan tadi. Kalau beliau kemarin mengeksplor mengenai tahongai, dan ini kami sampaikan ada beberapa jenis yang potensial yang bisa dikembangkan menjadi beberapa alternatif untuk dunia kesehatan. Mungkin demikian Pak Joko. Oke, terima kasih Pak Rashid. Terkait dengan asap cair ini, saya punya dampingan di Papua ya, itu HPH cukup besar dan sudah FSC certified. Dia itu mengganti pestisida untuk serangan hama, hama penyakit dan hama di persemaian itu sudah dengan asap cair, Pak. Jadi ternyata itu juga cukup efektif kayak gitu. Yang mereka pakai memang pengalaman mereka mengatakan kalau dia bahannya itu dipakai dari sisa limbah kayu keras, misalkan merbau, karena di Papua itu paling banyak merbau yang paling keras, itu katanya jauh lebih efektif dibandingkan kayu jenis meranti yang relatif lebih lunak katanya. Walaupun cukup pelan, maksudnya cukup pelan efektivitasnya, tetapi itu ya dari segi lingkungan sangat ramah sekali kayak gitu. Dan informasi tambahan katanya bisa juga untuk ini Pak, untuk sakit gigi kayak gitu ya. Nah, saya Betul, belum Pak pernah Joko. mencoba sih ya. Gitu ya. Pak. Betul Pak ya. Pak Joko. Sakit gigi bisa Pak ya. Oh betul. Ya. Jadi beberapa statement atau testimoni orang-orang yang ada pernah merasakan bagaimana khasiat daripada asap cair grade 1 khususnya, itu untuk sakit gigi juga bisa ditambalkan. Jadi pakai kapas, kemudian kapasnya nanti ditambalkan pada gigi yang sakit, itu ada berefek seperti itu. Kemudian kecenderungan untuk kayu-kayu keras memang memiliki pendekatan seperti itu Pak Joko. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, untuk kayu keras bahan bakunya lebih cenderung kepada tingkat efektivitas yang tinggi karena kandungan yang memang dimilikinya akan lebih kompleks untuk efek daripada khasiat seperti itu, daripada kayu yang lebih lunak. Oke. Berarti Pak itu nanti Hamdan ATT perlu kita kasih tahu Pak. Jadi kalau sakit bisa gigi itu, Pak, pakai ini aja asap cair. Pakai asap cair. Nah, ya, jadi dia nggak sedih terus gitu ya. Sedih terus. Ya. Oke. Ini masih ada pertanyaan buat Pak Rashid. Silakan Pak. Dari Pak Supandi Brau, apakah sudah ada penelitian yang ramai terkait dengan bajakah, Pak? Nah, ini ada nggak cerita tentang ini pengobatan bajakah ini seperti apa, kayak gitu? Karena katanya juga sebagai obat. Bahkan saya lihat kemarin saya ke Palangkaraya dan Kalteng itu muter beberapa kabupaten minggu lalu, memang banyak itu yang jual di pinggir jalan. Walau-walam itu bajakah benarankah atau bajakan ya nggak tahu juga ya. Itu. Kemudian yang kedua lagi masih terkait dengan asap cair Pak. Untuk mendapatkan asap cair grade 1, grade 2 dan grade 3 dari proses pengasapan itu bagaimana mengetahuinya? Apakah semua tumbuhan dapat digunakan untuk pembuatan asap cair? Dan pertanyaan ketiga yang terakhir sementara dari Pak Hendriano di Hendriano Loli Saban, Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Pertanyaan karena dari paparan slide tadi kita telah mengetahui jenis tanaman sebagai penyembuh, tapi bagaimana cara mengelola untuk masyarakat umum ini, Pak? Itu dulu Pak Rashid. Silakan Pak Rashid. Ya, makasih Pak Joko. Yang pertama terkait dengan bajakah, saya tidak akan berani mengklaim karena itu memang bukan dari kita sumbernya dan kita hanya bisa memberikan sebuah informasi lanjutan saja. Dari kita mungkin mendengar, kita mungkin membaca terkait dengan bajakan, dan itu memang sangat viral beberapa waktu yang lalu untuk pengobatan kanker waktu itu Pak ya. Dan setelah viral beberapa saat, kemudian hilang ceritanya itu tentang bajakah. Kita nggak ngerti seperti apa modelnya, tapi tetap saja yang berkembang di masyarakat bajakah berhasil untuk pengobatan untuk kanker dan tumor. Dan masyarakat banyak mengekspor itu. Dan juga kita sempat tahu informasi-informasi yang berkembang bahwa bajakah itu tidak hanya satu jenis, ada beberapa spesies juga yang ada. Dan kita nggak ngerti yang kemarin yang digunakan oleh penemunya kemarin itu bajakah yang spesies yang mana itu, sehingga nanti kita akan bisa mengklaim yang dijual itu bajakah beneran atau bajakan tentang Pak Joko tadi itu. Jadi nggak berani kita melakukan klaim mengenai kayu bajakah ini seperti yang memang diharapkan informasi yang ditanyakan tadi.
Yang kedua mengenai asap cair, ya asap cair intinya bahwa dari sumber bahan yang berselulosa atau bahan organik bisa kita semua jadikan sebagai bahan baku untuk pembuatan asap cair. Dan intinya bahwa asap cair yang keluar pertama itu grade 3. Dari grade 3 tersebut kemudian kita lakukan destilasi, didapatkan grade 2. Kemudian dari grade 2 tadi kita destilasi, maka didapatkan grade 1. Nah itu yang bagian sebaik-baik grade yang ada di asap cair yang bisa dikonsumsi untuk kebutuhan pangan sebagai bahan pengawet makanan atau alternatif pengawet yang lainnya seperti mie, tahu, ikan, dan daging tadi. Kemudian cara pengolahan, ya, kalau seperti bajakah misalnya, bajakah itu muncul viral kemudian masyarakat langsung secara serta-merta mengeksploitasi. Nah hal yang begitu yang memang butuh pengelolaan kan Pak, yang perlu ada mungkin bagaimana aturan yang bisa harus dijadi acuan agar nanti jenis tersebut nggak langsung tiba-tiba punah habis dieksploitasi. Mengenai jenis-jenis yang kami dapatkan tadi itu harus sebatas pada jenis yang berkembang di masyarakat secara tradisi dan tidak ada yang booming seperti bajakah. Kalaupun juga khasiatnya juga bisa menjanjikan, itu hanya sebatas masyarakat bisa menggunakan secara tradisional. Mereka ada keluhan, mereka konsumsi, selesai keluhan mereka berhenti seperti itu. Hanya satu jenis yang tadi saya coba angkat karena lebih banyak yang saya eksplor, jenis kaung tadi Pak, itu yang bisa saya kembangkan datanya, mulai dari daun, kemudian kulit, kemudian akar, kulit akar dan batang akar, kemudian ke buahnya juga memang potensi yang begitu hebat untuk yang satu jenis yang ngaung tadi. Itu demikian Pak yang sementara saya sampaikan informasi terkait dengan beberapa pertanyaan tadi. Ya, ini ada satu pertanyaan. Saya pikir pertama klarifikasi dulu ya dari Mas Sarani ini. Apakah akar kempis itu apakah mirip dengan yang dikenal namanya akar sampai tanaman tersebut Pak? Yang tadi saya bilang bakal digemari sama ibu-ibu ini untuk program diet ini Pak. Ya, akar kempis saya nggak berani mengklaim itu akar sampai juga Pak. Karena saya belum punya pembanding yang pasti mengenai kedua yang disebutkan tadi. Jadi kita hanya sebatas mengambil informasi daripada masyarakat, apa yang mereka kelola, mereka manfaatkan, dan mereka juga gunakan sebagai beberapa alternatif. Kalau yang tadi akar kempis untuk mengeluarkan lemak, seperti itu kan Pak ya. Jadi mereka gunakan dan itu khasiatnya seperti itu. Untuk bahan pembanding tadi saya tidak akan berani mengkonfirmasi, sebelum saya akan tahu pasti bahwa itu juga akar sampai. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak. Nah ini terakhir ada pertanyaan, saya pikir ini sengaja saya simpan memang sebagai pamungkas ini. Ada pertanyaan dari rekan kita Dwi Eri Mujahidin. Dia mengatakan bahwa dari melihat paparan tadi, kira-kira bagaimana rencana pengembangan khususnya di kampus Pahutan Unmul, mengingat sudah banyak sekali hasil-hasil penelitian serupa yang telah diuji, tetapi belum dikembangkan dalam bentuk komersil. Karena ini merupakan suatu peluang dan terobosan yang sangat besar, terutama untuk pemberdayaan manusia, alumni, ataupun masyarakat di dalam pengembangannya. Mungkin saya minta komentar dari narasumber berdua ya, untuk menjawab hal ini. Silakan mungkin Pak Heri dulu. Silakan. Biar Pak Rasid sempat minum-minum tehnya dulu Pak ya. Silakan. Ya, kalau dari kami itu berusaha untuk men-share ke teman-teman UKM. Ya, informasi. Kalau dari kami sih kita kembangkan secara perlahan ya. Kalau kita ketemu barang-barang ide-ide yang dari teman-teman peneliti di kampus itu kita coba kembangkan. Dan itulah gunanya salah satu ini mungkin juga ada yang ditonton oleh teman-teman IKM itu bisa jadi ide bisnis untuk dikembangkan. Nah, kalau saya secara pribadi ya pelan-pelan kembangkan sendiri ya ininya. Berarti sebenarnya peluangnya bisa ini Pak Heri ya, cuma mungkin formatnya atau polanya yang harus difixkan lah seperti apa biar saling yang baik kayak gitu. Kira-kira Pak Heri begitu? Ya betul Pak. Oke. Pak Rasid, bagaimana Pak Rasid terkait dengan usulan dari rekan kita Dwi Eri ini? Ya, Pak Joko Sarjito dan Pak Dwi Eri, dunia kampus untuk mengembangkan suatu hasil temuan ataupun capaian-capaian tertentu terkait dengan penelitian ataupun produk-produk, itu butuh mitra memang Pak.
Dan tidak bisa memang kampus langsung mengarrange sendiri pengembangan-pengembangan yang menjadi temuan itu tanpa menggandeng ataupun bermitra dengan pihak luar. Sebagai contoh seperti Pak Heri Ramadan lah, seperti itu. Jadi apa yang kita temukan dari dunia kampus, temuan Prof. Enos, temuan beberapa penelitian lain tentang tahongai, Pak Heri mengadopsinya sebagai produk, yang itu lebih berkembang daripada kami yang dunia kampus yang lebih mikir kepada akademisnya, mengajar, kemudian meneliti, dan mengabdi kepada masyarakat yang enggak akan terbatas dalam bidang itu, kecuali kami melepaskan baju sebagai akademisi misalnya untuk bergerak juga di bidang bisnisnya dalam arti untuk pengembangan produk-produk lanjutan. Nah, itu akan lebih berat tugasnya dan butuh mitra yang memang memiliki kemampuan seperti Pak Heri Ramadan untuk bisa mengadopsi produk-produk hasil yang capaian temuan-temuan yang didapatkan dari dunia kampus, betul Pak. Oke, terima kasih Pak Rashid. Ya memang pengalaman kalau yang kami alami yang memang scale up dari hasil informasi yang ada di tingkat laboratorium ke tingkat yang lebih tinggi itu memang membutuhkan tantangan sih. Ya terus terang ini sesuatu yang menarik untuk dilakukan, tantangannya besar, tapi kalau berhasil itu memang sesuatu yang membanggakan lah, seperti itu. Ya mudah-mudahan lah ini tercapai. Rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, mohon maaf kayaknya kita sudah hampir sampai di penghujung waktu karena saya tidak ingin tadi menyebabkan panitia mem-PHP-in Bapak Ibu sekalian, kan tadi katanya mau ada kuis berhadiah tadi yang jelas bukan sepeda ya, karena katanya tadi ada yang komen kalau hadiahnya sepeda berarti pertanyaan nama-nama ikan katanya. Ini kayaknya bukan ini. Saya juga nggak tahu hadiahnya apa kayak gitu ya. Jadi dengan tidak mengurangi rasa hormat, rasa antusiasme Bapak-bapak Ibu sekalian terhadap topik ini, saya dengan kerendahan hati mohon maaf untuk bisa mengakhiri session ini. Terima kasih atas paparan ilmu yang disampaikan oleh narasumber. Mudah-mudahan ini bermanfaat, barokah buat kita semua dan bisa membuat kita lebih baik ke depannya kayak gitu. Jadi itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih. Saya serahkan selanjutnya kepada moderator untuk memfollow up pasca diskusi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Joko Sarjito. Sesuai janji, kita akan melanjutkan ke sesi kuis. Untuk informasi, Bapak Ibu, saya izin share screen dahulu. Ini adalah hadiahnya. Nah, ini 3 hadiah dari 3 sponsor kita. Yang pertama ini adalah teh tahongai dari Bapak Heri Ramadan. Kemudian ada produk-produk dari Atreo Essential Oil. Lalu ada juga ini dari NTFP EP Indonesia. Link kuis sudah ada di room chat untuk Bapak Ibu, adik-adik silahkan mengikuti kuisnya. Dan akan kami tunggu kira-kira 5-10 menit. Setelah itu baru kita akan menuju ke sesi pengumuman dan penutupan. Nambahkan Mbak Diana, ini kriteria pemenangnya adalah yang jawabannya paling cepat dan benar. Begitu betul, Mbak Pak. ya? Ya, betul. Nah, gitu. Jadi nanti akan keluar skornya, Pak. Ya, betul. Dan ada 3 fasilitas yang bisa kalian gunakan, call a friend, 50-50, atau ask audience ya. Silakan saja, mudah-mudahan segera mendapatkan jawaban yang cepat gitu ya. Silakan Bapak Ibu dan adik-adik. Nah, sambil menunggu, saya ingin menginformasikan lagi kalau HHBK Talk Show Series ini juga dibarengi dengan program OSD Goes to School, di mana ada lomba, yaitu lomba microblog dan lomba foto diri bersama HHBK yang berlangsung di Instagram. Jadi Bapak Ibu dan adik-adik
mungkin bisa share info ini dan untuk adik-adik bisa mengikuti lombanya. Untuk informasi lomba juga ada di Instagram @hhbk.kita. Saya tulis di room chat. Kemudian di series talk show ini juga nanti tanggal 16 ada talk show yang kedua, series yang kedua dengan pemateri Ibu Mary. Tiga menit berjalan untuk kuisnya. Oh, ada masalah ya? Bentar ya. Kayaknya jaringan ini kelihatan nggak di sana ya? Yang muncul muter-muter, Bu. Saya coba gitu lagi. Ada kena di sana. Saya coba buka. Nanti ini di-share saja. Nanti kan kelihatan ya. Nanti akan diumumkan di WAG ya. Ya, Bu. Karena sepertinya di sini jaringannya agak bermasalah. Oh, ini bisa sih, Bu. Saya bisa buka. Bisa ya? Linknya yang terakhir ya, Bu ya. Berarti ini yang Bisa. ya. Mungkin nanti di-share saja di WAG, Mbak Diana, karena di sini boleh, Bu. sepertinya. Jadi nanti pengumuman pemenangnya setelah hari ini ya, Bu ya? Iya. Melanjutkan informasi tadi, info series selanjutnya dan info tentang lomba ada di Instagram @hhbk.kita. Dan untuk seri selanjutnya itu ada di tanggal 16 Oktober, seri yang kedua tentang kreasi pangan hasil hutan. Pembicaranya adalah Ibu Mary Tobing dari NTFP EP Indonesia. Kemudian yang seri 3 tanggal 24 Oktober tentang mengolah aroma dan energi dari tumbuhan. Itu pembicaranya adalah Ibu Herlinda Kuspadini dan Bapak Yuliansyah. Kemudian yang seri terakhir itu tanggal 28 Oktober tentang makhluk mungil serangga dan kantong semar yang bermanfaat yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Harmonis dan Ibu Dr. Mardiana. Untuk link pendaftaran sendiri sudah bisa diakses melalui Instagram HHBK kita. Kalau begitu, ini izin untuk ditutup saja ya, Bu. Kami tutup saja untuk acara hari ini. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu undangan, Bapak Ibu narasumber untuk menghadiri acara hari ini. Sampai jumpa di seri berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu narasumber, moderator, juga para peserta dan undangan yang telah bergabung pada kegiatan hari ini. Mungkin ada juga beberapa peserta yang terakhir-terakhir baru masuk karena mungkin ada mispersepsi dengan jadwal jam ya, karena kita ada 3 bagian waktu, jadi mungkin di akhir-akhir acara mungkin baru bisa bergabung. Jadi terima kasih banyak sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan nanti di seri berikutnya Bapak Ibu sekalian juga bisa bergabung untuk berdiskusi kembali mengenai hasil hutan bukan kayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rasid, Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Alin, Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf sekali ini karena tadi gamenya belum bisa di-share, nanti insya Allah di ini karena jaringan di sini sepertinya unstable. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Arlin. Terima kasih banyak. Terima kasih semua. Terima kasih banyak Pak Munajat. Iya Bu. Nanti aroma ya Bu ya. Siap Pak. Waduh nanti siap Bu sudah aroma. banyak Pak. Terima kasih Pak. Di belakang saya produk semua nih. Oh ya produk. Waduh nih saya berdua sama Pak Munajat. Ya, siap Ini produk-produknya oh, di belakang. Iya, siap, oke. Nggak ada tutupnya. Gitu ya. Ya, makasih Ya, Pak. makasih ya Bu Arlin ya. Makasih banyak Pak Munajat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, buat adik-adik yang SMA dan SMP silakan nanti untuk bisa mengikuti lomba HBK. Insya Allah narasumbernya bisa setiap waktu untuk dihubungin ya Pak. Untuk ditanya-tanya mengenai tumbuhan obat insya Allah ya. Ada Bu Nur Maulidasari, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Ibu. Saya boleh ikut nggak lombanya itu? Oh ya, boleh. Nyaman seragam ya. Pendalaman ilmu Bu.